Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainab dari kelas MPS 2B dengan NIM 2104030037. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mereview materi tentang jenis pasar dan biaya produksi. Langsung saja, jenis pasar yang pertama itu ada pasar persaingan sempurna. Nah, di mana pasar persaingan sempurna, struktur pasar persaingan sempurna ini memiliki banyak penjual dan pembeli, dan penjual dan pembeli tersebut tidak dapat mempengaruhi pasar. Contoh dari pasar ini yaitu pasar tradisional yang menjual sayur-sayuran. Selanjutnya ada pasar monopoli, di mana pasar monopoli ini memiliki hanya satu produsen saja yang menguasai, namun memiliki banyak konsumen. Contohnya Unilever dan Indofood. Selanjutnya lagi ada pasar monopolistik, di mana pasar ini menguasai dengan skala tertentu. Produsennya juga sudah memiliki ciri khas dan produknya. Nah, di pasar ini memiliki banyak penjual atau produsen. Nah, masing-masing produsennya tidak mengganggu produsen lainnya. Kenapa? Karena masing-masing produsen telah memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh produsen lainnya. Nah, konsumen juga telah terbagi-bagi sesuai dengan keinginan atau tipe yang dibutuhkan. Contoh dari pasar monopolistik ini yaitu pabrik sabun, sampo, dan pasta gigi. Selanjutnya ada jenis pasar oligopoli, di mana jenis pasar ini memiliki sangat sedikit produsen. Bisa dikatakan kurang lebih produsennya itu ada 10. Di pasar ini juga produsen sangat sulit untuk masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena masing-masing perusahaan saling bersaing dengan ketat. Lalu terjadi terang-terangan persaingan harga. Nah, contoh dari pasar oligopoli ini yaitu perusahaan telekomunikasi, perusahaan penerbangan, dan perusahaan Android. Selanjutnya ada biaya produksi. Jenis-jenis biaya produksi yang pertama itu ada biaya tetap, di mana biaya tetap ini adalah jenis jumlah atau nilai yang tidak berubah dan tidak berpengaruh oleh jumlah hasil produksi yang dicapai. Contohnya itu ada gaji karyawan. Selanjutnya ada biaya variabel. Nah, di mana biaya variabel ini jumlah atau nilai yang berubah-ubah sesuai dengan jumlah hasil produksi yang dicapai. Biaya ini juga berkaitan langsung dengan kegiatan produksi atau jasa yang dilakukan. Contoh dari biaya variabel ini yaitu beban sewa, biaya bahan baku. Contoh dari biaya ini yaitu biaya bahan baku. Selanjutnya ada biaya overhead. Nah, di mana biaya overhead ini adalah biaya yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi utama atau jasa. Nah, biaya overhead ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu biaya overhead variabel, biaya overhead tetap, dan biaya overhead semi tetap. Selanjutnya ada biaya overhead, di mana biaya overhead ini yaitu tidak berkaitan langsung dengan kegiatan produksi utama dan jasa, di mana biaya overhead ini juga terbagi menjadi 3, yaitu biaya overhead variabel, biaya overhead semi variabel, dan biaya overhead tetap. Nah, contoh dari biaya overhead ini yaitu biaya listrik. Nah, itulah tadi hasil review dari saya terkait dengan materi jenis pasar dan biaya produksi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.